sekuler, P pluralisme, lis entah apa lagi tuh. Pokoknya yang buruk-buruk, yang tak baik. Tadi Kiai Haji Muhammad Mursyid merasa risau dituduh orang radikal. Jangan sedih Ustaz, saya tak cuman dituduh, diusir ke Hong Kong, diusir. Terakhir pergi saya ke Timor Leste, sudah turun di airport, 2 jam di airport, diusir. Saya tanya, kenapa kalian ngusir saya? Karena kamu Al-Qaeda. Saya dituduh Al-Qaeda. Al-Qaeda itu berbulu, bersih, tidak ada. Al-Qaeda kata dia. Rupanya kalau banyak orang menuduh kita radikal, kita pun jadi ragu. Kok radikal, kok radikal, kok radikal, kok radikal, kok radikal. Lama-lama saya ragu, jangan-jangan aku radikal. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu tentang kewarasannya. Cobalah pergi ke rumah sakit jiwa, kilometer 11, jalan Seberantas. Pergi kalian coba, datang kalian ke sana. Apa kata orang gila yang di depan pintu? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk kita agak ke dalam sedikit. Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk lagi ke dalam. Bapak gila. Udah 3 orang nyebut kita gila. Lama-lama kita ragu. Aku yang gila apa kau gila? Begitulah sekarang nih Bapak. Apalagi sekarang orang gila tuh bisa pula mencoblos. Sama-sama ngantri nanti kita 17 April tuh. Di muka gilo, di belakang gilo, kanan gilo, kiri gilo, sama-sama awak pun gilo. Jangan heran nanti kalau naik DPR gilo, gara-gara yang mencucuk gilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak takut Ustaz ceramah nih, bantai saja. Apa ditakutkan? Semalam saya jumpa jenderal bintang 4 bintang. Kalau 7 itu poning kepala. 4 bintang. Salaman kami, habis salaman saya tanya sama dia, Pak Jenderal, ya, apakah saya ini radikal? Tidak. Saya belum yakin. Saya tanya sekali, Pak Jenderal, apakah saya ini radikal? Tidak Ustaz. Lanjutkan ceramah Ustaz. Lalu yang nyebut saya radikal PKI. Sama kejadian macam 1965. Apa yang terjadi? Buya Hamka dituduh anti Pancasila, mau menggulingkan, mau membunuh presiden, tangkap, masukkan penjara. Muhammad Nasir masukkan, Masumi Partai Islam bubarkan. Ingat, TNI, pesantren, kiai, ustadz, benteng terakhir pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah jumpa jenderal ini makin bangkit semangat saya. Cuman gak enaknya dia balik ke Jakarta awak sendirian. Kalau mati 2 iskariman au mut syahidan. Nanti kalau Ustaz mati siapa penggantinya? 1.500 anak khairu ummah yang akan menggantikan. Apa yang ditakutkan? Betul? Inilah yang akan menggantikan nanti. Takbir. Siap kalian diusir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tak lama. Bupati, gubernur, wali kota, kalau kalian dirikan pesantren. Ustadz Somad, saya baru menengok orang sakaratul maut di rumah sakit. Siapa yang sakit? Pejabat. Rupanya pejabat itu mati juga. Malaikat maut tak segan. Dan pikir malaikat maut segan nengok pejabat. Makin kuat sentapnya. Mati di tengah keramaian. Kepala dinas ada, kepala kantor ada, Pak Kapolres ada, Pak Dandim ada. Mati di tengah keramaian tapi dalam kesunyian. Coba kalau dulu dibangunkan pesantren, maka keluarlah dari mulutnya la ilaha illallah. Selama dia menjabat ada dibuatnya pesantren? Tak ada. Selama dia menjabat ada diwakafkannya tanah untuk yayasan? Tak ada. Selama dia menjabat ada ditolongnya alim ulama? Tak ada. Selama dia menjabat apa yang dibuatnya? Taman-taman kota,
Apa guna taman kota itu sekarang? Setiap malam minggu orang pacaran bercewek-cewek duduk-duduk. Siap-siaplah hai pejabat, tiap malam minggu mengalir dosa ke makam engkau. Neraka jahanam tempat kau pejabat. Tersinggung, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30. Sekarang pas jam 10, habis 1 untuk pejabat. Sekarang masuk yang kedua. Wah, ngeri-ngeri sedap juga. Siapa yang kedua ini? Orang-orang kaya. Siapa yang kaya? Angkat tangan. Takut kan? Kiai Mursyid, ya. Ini bangunan dari mana? Ini dari Pemda Pak Ustadz. Ini dari mana Pak Kiai? Ini dari pusat Pak Ustadz. Oh, yang ini dari pusat, ini dari bawah pusat. Yang ini dari mana? Itu swadaya masyarakat wakaf. Itulah yang akan mengalir sampai ke makam engkau. Betul? Dapat duit, kau buat rumah. Dapat duit, kau beli mobil. Dapat duit, kau beli sawit. Dapat duit, kau beli gotah karet. Mati. Ada orang mati buat berondol. Hai ibu-ibu, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, asal berjalan. Di mana khairul umat? Sana. Dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit gelang kaki, dapat duit gelang leher, dapat duit gigi emas. Mati. Apa yang terjadi? Gelang, cincin, subang, anting dikumpulkan lakimu untuk modal kawin lagi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu yang tak percaya, coba nanti malam jam 12 pura-pura mati. Jam 12 nanti malam, mari saya ajari caranya. Bang, agak sakit sedikit bang. Sakit. Pas dia pergi ke dapur, disitulah kesempatan narik napas. Pas dia udah dekat, tahan. Tapi jangan ada juga yang coba nahan keluar dari bawah. Gitu, jangan. Tahan atas, tahan bawah. Nanti pelan-pelan ditengoknya kanan kiri tak ada, dibukanya cincin ibu. Coba jangan. Nanti pas dia udah mau membuka tuh, pegang tangannya. Belum lagi bang. Tapi jurus yang ini tak bisa lagi dipakai kalau lakinya datang. Udah bocor dah. Lalu coba nanti malam pasti nggak. Allah kenapa ibu pura-pura kan? Kalau ibu mau jurus lagi, nanti kita bicarakan. 4 mata insya Allah. Jangan kan sampai 3 pun bisa. Ustadz ini tak enak ceramah. Setiap ceramah pasti istri mati. Itulah beda ustadz sama kiai. Kalau kiai tadi ceramah, bisa tak kena panas. Pas ustadz datang matahari. Emang kiai itu makbul doa. Sampai mana tadi judul ceramah? Ustadz ini tak enak kalau ceramah. Giliran mati, bini aja mati. Oke, kalau gitu kita balik, bapak tuh mati. Pak, ibu yang selama ini katanya cemas kau mati, tengok. Selama ini asal ku bilang mati, abang jangan pergi lama-lama ya. Adik rasanya setengah napasku pergi. Rupanya bohong dia pak. Begitu ku bilang bapak mati, senyum mereka. Begitu bapak mati, sawit bapak tuh mereka jual, mereka bagi-bagi. Mobil yang mewah dipakai suaminya yang baru. Siapa namanya? Brownies. Berondong manis. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Kalau meletup nampaknya kipas angin. Kalau pernah kau sedekahkan kipas angin, itulah yang akan mengalir ke makam. Kalau pernah kau sedekahkan 2-3 sak semen, itulah yang akan mengalir ke makam.
Makanya habis acara pengajian ini datangi Kiai Haji Muhammad Mursyid, tanya beliau, Pak Kiai, berapa sak semen lagi yang perlu? Pak Kiai, untuk Khairul Ummah 2, Khairul Ummah 3, Khairul Ummah 2 di Pekanbaru, Khairul Ummah 3 di Tembilahan, tahfiz Quran, berapa sak semen yang perlu? Berapa bangunan yang perlu? Berapa miliar yang perlu? Bapak mau bantu? Enggak, tanya aja. Bantulah. Itu tadi yang kotak-kotak yang udah diisi tadi, itu kotak DP-nya. Yang cashnya, ini kotak yang satu lagi. Mana kotak-kotak tadi? Sebarkan lagi. Sebarkan. Ah, itu kotak. Mainkan. Mainkan. Ibu, ambil aja ATM itu kartu. Yang lain masukkan semua. Apa gunanya? Ibu simpan-simpan untuk modal mereka itu. Kasihkan semua. Apa kata malaikat berdoa? Kota jangan semua di atas. Di sini, ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Di sini. Kalau ini kan ikan teri aja. Pantau-pantau aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyik beli makan. Ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Asyik beli pakaian, beli baju, beli celana, beli mukena, beli ini. Wa malabista fa'ablaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau makan dibawa untuk hari esok. Oleh sebab itu maka itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat pun tak banyak, hanya 3. Insyaallah kalau Ustaz Somad mati, ini jamaah ini ramai juga yang ke Pekanbaru mengiringi ke liang lahat insyaallah. Tengok, udah banyak yang doakan. Adakah di antara yang hadir ini mau masuk ke dalam sip-sipan agak 2 malam? Tengok, sekarang enggak. Kau akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi duit yang kau masukkan ke kotak tadi, itulah yang akan menjadi penerang di liang lahatmu. Amin. Ustaz, kata Ustaz, kalau aku bersedekah kau khairul ummah, kuburku terang, kenapa gelap? Dulu kau sedekah berapa? 2.000 perak. 5 watt lah. Ada PLN bayar 2.000 perak? Mana ada ngasih 2.000 perak berharap makam terang benderang. Kota itu udah agak mendekat kemari pula. Senjata makan tuan nampaknya. Tolong jangan kau bawa kemari karena dompet saya tinggal. Tak ada dompet. ATM ada? Tak mungkin saya masukkan HP. Ini banyak jadwal-jadwal sini. Cincin ini tak boleh, ini tak ada harganya, murah. Merek Casio, kasih orang. Yang tangan ini pun dah jatuh, makanya angka-angkanya udah tanggal. Jatuh. Barang-barang di badan saya ini tak ada yang mahal. Baju beli di mall SKA 100.000, celana semeter 100.000, upah jahit 200.000. Kolor tak perlu dah ceritakan. Sorban kasih orang, peci dikasih orang Aceh. Jadi tak ada yang mahal, barang-barang mahal tak ada. Untuk apa dipakai mahal? Ustaz, itu bapak tuh sekali togak 20 juta, sepatu 6 juta, baju sikit-sikit. Ustaz, ini takut bolong. Ini harganya 5 juta nih Pak Ustaz. Yang bertanya siapa? Untuk apa mahal-mahal? Ibunya yang beli. Ini tas kulit sampai 3 juta 7 biji. Hari Senin merah, hari Selasa hijau, hari Rabu ungu, hari Jumat pink. 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. 3 kali 7, 21 juta. La ilaha illallah. Pergi ke pasar air molek, beli kresek sebiji. Cukup. Low profile. Betul? Nabi Muhammad bukan miskin. Nabi Muhammad, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya dengan bukan menunjukkan dengan tas kulitmu. Kau kaya datang kemari, satu kelas untuk saya. Begitu. Amin. Kiai Haji Muhammad Mursyid, kalau satu kelas itu berapa juta anggarannya Ustaz? 100
75. Siapa yang mau ngasih satu kelas 175. Nanti anak-anak belajar di kelas itu sampai mati, kelas itu tetap dipakai orang selama masih alam terkembang, sampai hari kiamat belajar 1.500 anak mengalir sampai ke makammu. Setuju amal kita untuk akhirat? Dari bunyinya, untuk asalkan dia selesai, dia setuju. Iya kan aja apa kata dia. Aku udah kepanasan gitu. Terserah, yang penting udah aku sampaikan. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya Allah, kenapa kau tak bersedekah? Ustaz tak pernah ngasih tahu. Kenapa kau tak buat lokal? Ustaz tak pernah ngasih tahu. Saya sudah sampaikan, bersedekahlah. Contohnya udah ada. Harganya 185 juta. Terserah kalian. Tak juga mengasih, aku tak salah lagi. Nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan ke bupati, wali kota, gubernur, orang-orang kaya? Sudah. Kenapa mereka tak sedekah? Aku tak tahu ya Allah. Yang penting aku sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, qulil haq walau kana murran. Sekarang banyak orang ceramah tak mau cakap gitu, takut orang tersinggung. Nanti kalau tersinggung tak diundang lagi. Takut orang sakit hati. Takut nanti kalau sudah marah, takut nanti kena tekanan, takut nanti ada macam-macam. Jangan hiraukan cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ar, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan dari jalan Allah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Laksanakan, ikuti, sampaikan. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini betul apa salah? Terserah. Kalau ada yang bilang, semua orang mengatakan kau salah Abdul Somad, tak salah kata Allah, maka tak perlu takut. Apa ditakutkan? Awak pun akan mati. Betul? Akhirat kekal abadi selamanya. Panas tak sekarang nih? Yang bilang tak panas bohong. Saya aja kepanasan. Tapi akhirat jauh lebih panas. Di akhirat tak ada tenda. Hai tukang tenda, jangan kalian harap mati bawa tenda. Di akhirat tak ada tenda. Penyewaan tenda, mati belum tentu bawa tenda. Sorban tinggal, peci tinggal, baju tinggal. Datang dokter puskesmas merasa leher, tak ada lagi. Nafas, tak ada lagi. Jantung, tak ada lagi. Jadi gimana dok? Bungkus, bungkus, gali tanah, masuk. Yang pertama membusuk biji mata. Pertama kali membusuk biji mata. Makanya banyak ibu-ibu takut matanya hitam. Sebelum tidur malam potongnya timun. Hah? Tak ada timun, tomat. Esok pagi menyambal belacan, tak ada tomat. Itu digiling. Makan sama laki. Yummy. Apa tak sedap cik mato. Busuk pertama mato hitam. Setelah itu tak lama busuk usus. Usus ini membesar, menggelembung, terus keluar ulat-ulat. Ada satu binatang yang paling tajam hidungnya. Anjing, kalah anjing. Apa itu? Cacing. Kenapa Pak Polisi tak pakai cacing? Cacing tak bisa lari, maka pakai anjing. Tapi ada binatang, dia tak punya kulit, tak bisa dia hidup di atas tanah. Dia tak punya kaki. Kalau cacing punya kaki, namanya naga. 9 naga, sebetulnya 9 cacing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kau akan dimakan cacing tanah. Hancur ususmu, masuk di kubur. Kalau Abdul Somad dikubur di sini, kubur Abdul Somad di sini, maka jarak radius 1 kilometer cacing-cacing mencium baunya. Apa kata cacing? Cacing, serbu, brownies sudah siap. Mereka akan memakan. Hai yang mancung-mancung, hai yang mancung-mancung, jangan kalian bangga, hidung kalian yang mancung itu yang pertama diserbu cacing tanah. Ini untuk menghibur yang pesek-pesek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah itulah yang akan menolong. Sedekah itu yang akan menjadi naungan. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Tenda tak ada. Wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Gunung-gunung, bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, macam bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, hembus, begitulah hancur. Tengok, berbunyi langsung mobil. Hilang ini tenda.
tapi ada tempat tenda bernaung kita. Apa itu? Orang akan bernaung di bawah sodako. Kenapa hilang ingatan? Orang akan bernaung di bawah sodako. Makanya kalau ada tadi yang memasukkan duit 185 juta, itu nanti di akhirat tembok gedung, satu gedung, dia nantai aja di akhirat. Orang berkeringat, dia enggak santai, pakai AC pula tuh. Yang sedekah kipas angin di akhirat dapat kipas. Yang sedekah kipas ini di akhirat dapat kipas ya. Jadi Ustadz yang sedekah 10.000 Pak Ustadz, itu koran Riau Pos 2 biji. Yang sedekah 2.000, itulah karton-karton. Nanti kalau ada nampak di akhirat pakai karton, itu sedekah 2.000. Lebih baik engkau pakai karton di dunia, tapi di akhirat kau dapat beton, insya Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, pejabat, DPR, bupati, wali kota, sudah. Orang kaya, sudah. Yang keempat, siapa lagi nampaknya? Yang keempat, yang ketiga adalah wali santri. Mohon maaf, wali santri tolong angkat tangan. Banyak, jangan takut. Tak ada apa-apa. Wali santri, mohon maaf, kakak saya, makcik saya, wali santri, tolong angkat tangan. Dah, jangan lama-lama, ketiak berkeringat. Wali santri, ku sampaikan kepada kalian, kalian dapat kabar bahagia, kepala kalian nanti akan diberi mahkota dari cahaya di akhirat. Karena anak-anak kalian sudah menjadi anak yang soleh dan soleha. Wali santri angkat tangan. Banyak yang mengaku. Tadi sangkanya minta duit apa? Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, na'udzubillah. Saya sesibuk-sibuknya, saya khususkan satu hari kosong, saya datang ke pesantren Ihsan Boarding School, membawa pas foto, membawa akte kelahiran, membawa duit pendaftaran. Tidak main titip-titip, jangan titip ke orang, saya sendiri membawa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau mendaftarkan keponakan saya, karena anak saya masih kecil. Ini keponakan saya tahun ini mau masuk sekolah sanawiyah di IBS. Saya mendaftarkan sendiri. Kenapa? Takut di akhirat nanti dituntut di hadapan Allah. Sudahkah kau selamatkan anak-anakmu? Hai orang tua, punya anak, kau dituntut di hadapan Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang tua yang menyelamatkan. Meninggalkan anak di khairu ummah, jangan dengan tetesan air. Ini, ibu jangan tinggalkan anak menangis, tinggalkan di sini. Ku tinggalkan kau di sini supaya kau jadi orang, jangan kau balik. Kalau kau balik, putus APBD. Gitu. Kenapa anak ini lemah mentalnya? Gara-gara ibu meninggalkan dengan air mata. Ku tinggalkan ke sini anak. Nangislah dia. Tinggalkan sini. Biar jadi orang, jangan balik. Gitu. Keluar pagar, cari pokok-pokok sawit, nangis itu. Udah agak-agak jauh, begitu kami dulu. Ini di belakang nih banyak kawan-kawan saya dari Air Molek, namanya Ustadz Jamal. Dari Air Molek Ustadz Jamal disekolahkan ke Semarang. Bayangkan itu, di Semarang ada Ustadz Junaidi, kawan saya juga, calon doktor dari Tembilahan. Dari Tembilahan disekolahkan ke Canduang, Inyak Rasul, Inyak Canduang, Sulaiman Ar-Rasuli. Ustadz Misran dari Pekanbaru disekolahkan oleh almarhum Pak Umar Haji Tuan Guru, disekolahkan ke Gontor. Adik beradik ke Gontor. Dr. Mustafa Umar Gontor, Dr. Ustadz Misran Umar Gontor, Dr. Mashuri Umar Gontor, Ustadz Safrul Gontor, adik beliau perempuan Gontor. Bayangkan, anak 5 disekolahkan ke Gontor. Jauh, bukan dekat Gontor itu. Zaman dulu naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang. Bukan ada WhatsApp, bukan ada Twitter, internet, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bukan bisa video call. Ustadz Somad sendiri disekolahkan saya ke Mesir 4 tahun tak balik kampung, sampai lupa saya muka mak saya entah macam mana.
Habis itu masuk pula lagi ke Maroko. Oleh sebab itu maka ibu-ibu kuatkan. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak bukan dikasih gadget, dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih duit. Itu bukan sayang. Menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Betul? Jadi jangan kalian anggap mak ayah kalian meninggalkan di khairu ummah ini karena tak sayang. Ayah kami tak sayang Pak Ustadz, ditinggalkannya kami di khairu ummah. Yang lain tuh sayang, dibelikannya kami motor, dibelikan ayah kalian motor. Pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, nabrak yang listrik, mati. Kalaulah dulu saya dibelikan motor, mungkin sekarang tak jadi ustadz. Jadi apa? Jadi hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan mindset otak kita. Main otak, setting, mindset, settingan otak kita mesti diluruskan bahwa sayang kepada anak, tinggalkan dia ke pondok pesantren. Masuk SMP, cabut, mabuk, sabu-sabu, narkoba, lem kambing. Berita terakhir Badan Narkotika Nasional, memalukan. Anak-anak di Jakarta ditangkap mabuk. Mabuknya bukan karena bir, mabuknya bukan karena tua, mabuknya kenapa? Meminum rebusan air pembalut. Mengenangnya aja jijik. Jangan kalian kenang makan siang nanti muntah tak lalu. Air pembalut bekas second pula tuh. Direbus, diminum airnya, mabuk juga. Na'udzubillah, ada yang muntah. Saudara yang dimuliakan Allah, bagi yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Bagi yang belum, jangan kecil hati. Daftarkan segera sebelum pendaftaran berikut ini. Nah, tapi khairu ummah tidak mencari santri. Santrinya sudah berlebih-lebih. Mau didaftarkan di tempat yang lain, baik. Kenapa? Inilah yang akan menjadi benteng pertahanan Indonesia. Makanya dulu ketika komunis bangkit, siapa yang dibunuh? Kiai. Siapa yang dihabisi? Pesantren. Makanya kalau pesantren tetap tegak berdiri, bekerja sama dengan TNI Polri, Indonesia akan tetap tegak berdiri. Jangan ragukan tentang santri. Mereka adalah orang yang paling cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Pejabat sudah, orang kaya sudah, wali santri sudah. Yang terakhir, yang keempat, inilah dia santriwan dan santriwati. Angkat tangan santri. Mana yang santri, mana yang tidak? Angkat tangan santriwati. Kenapa sedikit betul? Yang lain kemana? Santriwati, udah turunkan tangan. Santriwati di sini, santriwan di sini. Kenapa kalian tak disatukan? Supaya tak ada anak pesantren yang pacaran. Ada anak pesantren pacaran? Jangan kalian terikut dengan cakap kalian. Apa cakap kawan kalian di luar? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Apa ini cakap nih tak betul? Ini banyak orang bicara tidak dia pikirkan efeknya. Tak usah kalian pacaran-pacaran. Saya di Mesir 4 tahun. Dari tahun 98, 2004, 2002. Di Maroko 2 tahun. Di Mesir 4 tahun tak ada saya pacaran-pacaran. Betul nih Pak Ustadz. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Sofyan Siroj. Beliau LCMM. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Misran. Saya pernah sekamar sama beliau. Tak ada kami pacaran-pacaran. Buktinya balik nikah juga. Kalau ada yang tak nikah itu bukan karena tak laku, banyak pilih. Mereka membuat seleksi yang luar biasa. Fit and proper testnya berlapis-lapis. Kalau saya dulu tidak. Tapi Ustadz dulu asal ada terima saja. Enggak, daftarnya masih ada 17 orang. Saya seleksi. Masih ada daftarnya. Saudara yang dimuliakan Allah, saya ini tak ganteng adik-adik, kurus, hitam, pesek, kering, tak sesuai tinggi sama berat. Tinggi 175, berat 49. Tapi tengok komen-komen di YouTube, di FB, apa kata mereka komen? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Kalian mau jadi kiai, ikut Kiai Haji Muhammad Mursyid. Kalian mau jadi polisi, tanya bapak-bapak dari kepolisian. Kalian mau jadi tentara, tanya Bapak Dandim. Kalian mau kerja kejaksaan, tanya Pak Jaksa. Kalian mau jadi hakim, yang penting basicnya pesantren. Betul? Tamat pesantren,
silakan kalian mau kemana. Ustaz, aku mau ke Mesir, nanti kami urus. Ustaz, aku mau ke Maroko, nanti kami kirim. Aku tak maulah jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad. Tak mau kalian jadi ustaz, tak apa-apa. Bapak-bapak, wali-wali santri, jangan kalian paksa anak kalian ke Mesir kalau dia tak mau ke Mesir. Yang kalian paksa, tanya dia baik-baik, kau mau kemana? Tapi dari bakatnya dari kecil udah nampak. Anak saya itu Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Lulus di situ jadi hakim, tak lulus jadi tukang. Apa ya? Anak saya itu kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan fakultas kedokteran. Sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyediakan beasiswa full. Bayangkan anak khairul ummah, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, IPA-nya tinggi, kimianya hebat, IP-nya 4, lalu kemudian jadi dokter. Tamat, kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, dokter spesialis. Nampaknya saya sedang, waktu itu saya sudah tua, udah ngantri. Tengok, Ustaz Somad ya, masuk. Masuk Ustaz, mana? ICU Ustaz, masuk. Siapa yang tak bangga? Ditanya sama orang, Ustaz Somad ya, kenapa mudah urusan Ustaz Somad di rumah sakit ini? Itu kemarin santri-santri itu. Santri Ustaz? Enggak, santri Kiai Mursyid. Tapi karena saya dekat dengan Kiai Mursyid, dihormatinya saya. Dan ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah, dipanggil oleh malaikat. Jamaah berikutnya yang masuk surga, jamaah khairu ummah. Yang pertama masuk waktu itu 3, Pak Ruhyat Saifuddin, Pak Sugianto dengan Kiai Munasir Jupri. Masuk mereka. Habis itu baru kiai-kiai, santri-santri, wali santri, satpam pun masuk. Security masuk, tukang sapu, tukang gali paret masuk semua. Yang terakhir baru ada Ustaz Somad situ. Ditanya sama malaikat, kau dari Khairul Ummah? Enggak, aku dari Nurul Falah. Kenapa masuk sini? Aku pernah ceramah situ sekali. Masuk. Makanya yang hadir ini, kalian yang sudah menisbatkan diri kepada orang yang baik-baik, insya Allah semuanya mendapatkan syafaat orang-orang soleh, insya Allah. Amin. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Padahal disebutkan pun dalil bukan dia paham. Mana dalilnya? Mana dalil? Bukalah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi man tafaqa alaihi syaikhan, ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Apa kata beliau dalam hadis itu? Ini hadis syafaat Allah ada, syafaat Quran ada, syafaat wali ada syafaat orang-orang soleh, bukan somad. Soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya semua sudah saya bahas. Apa yang udah Ustaz bahas? Orang kaya sudah, penguasa sudah, DPRD sudah, pejabat sudah, wali santri sudah, santrinya sudah. Apa lagi yang belum? Yang terakhir yang kelima, biar lengkap angka 5. Siapa lagi yang kelima? Guru-guru. Wahai guru-guru, apa kebahagiaan menjadi guru? Saya nih guru. Cuman bedanya saya ngajar di kampus. Di tempat kita guru di sekolah, di kampus namanya tidak guru. Kalau di kampus apa namanya? Dosen. Tahu arti dosen? Gajinya 2 sen. Apa kebahagiaan kami menjadi guru? Pergilah saya ceramah ke pulau. Sampai di pulau itu ada anak lajang ganteng menengok saya. Saya tengok sekali, dia tengok saya. Saya tengok lagi, dia tengok lagi. Saya tengok, dia tengok. Curiga pula saya, jangan-jangan homo. Setelah lama bersalaman, Ustadz ingat dengan saya? Tidak. Saya murid Ustadz dulu di UIN. Disitulah baru saya sadar betapa bahagia seorang Ustadz ketika muridnya menjadi orang. Itu yang membahagiakan kami. Makanya saya memilih jadi Ustadz sampai mati. Tawaran apapun saya tak mau. Saya ingin jadi Ustadz sampai mati, mengajar, mengikut gurunya Kiai Mursyid. Kiai Haji Muhammad Mursyid punya guru penceramah luar biasa. Dulu waktu saya sekolah di Sanawiyah, apa kata guru saya? Di Indonesia ini ada penceramah paling hebat, punya ijazah, punya SIM internasional, bisa ceramah ke seluruh dunia. Itulah dia Profesor Kiai Haji Sukron Makmun, gurunya Kiai Haji Muhammad Mursyid, murid langsung. Waktu berjumpa dengan Kiai saya tanya, Kiai, ya, saya ini pengagum Kiai, ya.
apa betul Kiai Syukron Makmun punya SIM bisa ceramah seluruh dunia? Apa kata beliau? Betul, dimanapun saya ceramah bebas kemana saya mau. Waktu saya masih kecil, beliau sudah tua. Sekarang sudah tua, dia tetap tua. Hebat luar biasa. Sampai sekarang ceramah tahan 2 jam. Kiai Haji Syukron Makmun tahan ceramah 2 jam. Saya cuma 60 menit. Luar biasa. Itu guru kita semua. Apa yang ingin saya sampaikan? Kebahagiaan menjadi guru. Sampai tua tak ada pensiun. Guru, kiai tak mengenal pensiun. Pejabat pensiun. Orang kaya pensiun. Pejabat ada masa berhenti kerja, tapi menjadi guru tak ada selama kita bisa digugu dan ditiru. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Dimulai 10:30, sekarang pas jam 10:30. Kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah, Ustadz Somad. Apa yang diceramahkannya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat. Memang orang kalau kena panas payah ingat. Tapi jangan khawatir, ada orang Jepang yang baik mengingatkan kita. Siapa namanya? Sony. Ada orang Korea mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Ada kertas pertanyaan? Tak ada. Kalau begitu langsung kita membaca doa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Camat Pasir Penyu, Bapak pimpinan Kiai pesantren, Bapak pimpinan pengadilan, Bapak pengacara, Bapak kejaksaan, Bapak polisi, Bapak tentara, bimbing hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin, DPR-DPR, DPD-DPD yang adil dan amanah ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, maka ampunkan segala dosanya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan para santriwan santriwati bil khusus pesantren Khairul Ummah menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menjadi pejuang agama Allah, menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan.